Batam itu hanya pulau ya Pak ya? Betul. Ya. Benar-benar Dulu terbatas. pulau saya jadi kota ya. Halo Sobat Cuan, selamat datang di Popcast, properti podcast yang dipersembahkan langsung oleh Promax Batam City. Seperti biasa bersama saya Atta Halilintar dan rekan saya tidak asing lagi Pak Pandu. Ya, halo Sobat Cuan semuanya. Ya, kita hadir lagi di podcast kali ini. Kita akan membahas tentang keuntungan memiliki sebuah apartemen. Iya benar. Jadi di Batam kita lihat ya banyak proyek apartemen yang berdiri loh, pada udah berdiri seperti Polax, CPN, bahkan di Nongsa seperti Nuvasa B juga sudah naik. Nah, kenapa developer memilih Batam gitu loh? Padahal kalau kita lihat tanah masih banyak loh. Masih perumahan masih ada gitu kan. Tapi kok apartemennya tetap naik dan penjualannya tetap kenceng. Nah, kenapa? Padahal kota Batam ini nggak sebesar kota Jakarta juga, nggak sebesar kota Surabaya, tapi apartemennya bukan main banyak. Bahkan ada tower yang akan hadir tuh tertinggi se-Asia Tenggara ya. Nah, itu rumornya. Nah, kenapa Pak bisa se-hype gitu ya ini apartemen di Batam? Ya, yang kita tahu ya Sobat Cuan semua ya, lahan sebetulnya sih memang kelihatannya masih banyak ya kelihatannya. Cuman ya itu rata-rata udah punya tuan rumah. Jadi ada tuan rumahnya. Jadi untuk perizinan kedepannya memang diminta untuk membangun bangunan tinggi, bukan bangunan yang menyamping atau yang biasa kita katakan perumahan. Ya, karena kenapa? Udah keterbatasan lahan. Karena lahan ini kan sebetulnya sih memang kelihatan masih banyak nih kan. Tapi kan kita ngomong untuk future nih ke depan. Iya. Kalau kita bangun perumahan lagi, ya jujur katakan lama-lama kan tanah udah mulai hilang, mulai habis. Kalau tanah udah mulai habis, penduduk yang masuk ke Batam otomatis kan ya nggak kesampaian nih nanti. Iya. Ya ibaratnya over demand. Batam kan kota pendatang ya, Kota banyak pendatang. datang. Terus kalau Batam itu hanya pulau ya Pak ya? Betul. Ya. Dulu Terbatas. pulau saya jadi kota ya. Kan dulu pulau saya jadi kota. Jadi tanahnya terbatas. Ini tanah terbatas ya. Karena kita juga yang namanya punya lahan kan nggak mungkin semuanya dibangun untuk perumahan. Karena kan banyak juga yang bisa dibilang untuk peruntukan jasa misalnya, ya kan? Peruntukan misalnya untuk yayasan bisa jadi, atau misalnya untuk ya yang hal-hal yang lain lah, bukan hanya untuk misalnya pemukiman, nggak juga gitu loh. Iya. Ya maksudnya yang ada yang lain juga. Jadi ya kenapa? Ya itu salah satunya alasan kenapa sekarang udah mulai banyak apartemen yang berdiri. Dan harga apartemen pun sangat bervariasi. Nah, kenapa banyak yang beli dan kenapa maksudnya gini, kenapa kenceng gitu loh penjualannya? Walaupun pandemi juga jalan-jalan aja loh apartemen. Karena kita tahu sekarang lagi tren Airbnb ya, accommodation business ya, Pak. Jadi bisa aja untuk tinggal, bisa juga untuk investasi. Investasi, betul. Nah, coba Pak Pandu bantulah edukasi kita ya tentang kenapa apartemen itu jadi investasi terbaik gitu loh. Ya yang kita tahu ya, sebetulnya sih yang kita tahu nih di kota-kota besar sebetulnya sih kita tahu sendiri nih ya. Yang rata-rata kalau misalnya kita pergi ke sebuah kota besar, pasti kita sendiri, misalnya kita ngomong gini aja, gampangnya. Kita traveling, kita mau cari homestay. Ya rata-rata di kota-kota negara-negara maju, kota-kota besar itu homestay-nya pasti rata-rata apartemen. Rata-rata pasti apartemen. Iya Dong. Iya benar. Ya, jadi even kita nggak sewa hotel, tapi kita searching dari aplikasi yang ada yang mendukung untuk cari penginapan, ya pasti jatuhnya ke apartemen. Iya. 1 bedroom, 2 bedroom, bahkan misalnya 3 bedroom, dan harganya itu ya di bawah hotel karena udah homestay kan. Tapi kan jarang banget kita ketemu yang betul-betul home. Iya. Yang kondisinya betul-betul perumahan lah ibaratnya. Ya bisa jadi mungkin beda daerah, tapi kita ngomong kota besar nih, daerah yang betul metropolitan misalnya. Pendatang lah, kayak Batam kota pendatang, banyak turis. Pasti yang kayak sejenis apartemen ini yang lebih gampang disewain sebenarnya. Iya. Dan harga sewanya jauh lebih tinggi dibandingkan perumahan.
Misalnya apartemen setahun tipe studio kita anggaplah sewa 50 juta misalnya kita anggap. Setahun ya? Setahun. Perumahan yang tipe yang agak kecil paling dapatnya yang sama-sama. Kalau studio kan satu kamar nih. Rumah yang satu kamar nggak ada, pasti minimal 2 kamar dong. Iya. Dan 2 kamar kita sewanya setahun paling 30-40 juta. Oh, lebih tinggi berarti Harga sewa lebih tinggi. nilai investasinya lebih tinggi berarti. Sementara memang untuk apartemen nilai sewanya itu jauh lebih tinggi dibandingkan perumahan. Kita ngomong yang kelas yang sama ya. Dengan tipe yang ya Kurang lebih lah. Kalau menurut saya malah kita kalau kayak seandainya nih ya kita banyak duit nih, daripada kita pun ataupun nggak usah banyak duit deh, kita menengah daripada kita bangun hotel, mending kita beli apartemen aja sih, 2-3 biji kan udah kayak Betul. punya hotel sendiri Pak ya. Udah bisa dikelola sendiri. Iya. Ya belajar dari kecil ya. Nah, kita bisa belajar dari situ juga. Jadi misalnya kita punya ibaratnya punya tabungan yang cukup atau punya pemasukan yang memadai. Nah, ya para sobat com bisa aja mulai belajar investasi di apartemen. Karena investasi di apartemen itu ya tujuannya satu, jangan invest untuk beli. Yang saya sebelum video-video sebelumnya saya ngomong ya, kita sekarang udah tujuannya udah beli untuk disewain. Karena bisa dikelola sendiri. Baik boleh menggunakan jasa kita dari Permai Bottom City atau sobat com bisa kelola sendiri juga. Benar. Bebas. Sekarang pun marketplace benar-benar open ya, marketplace ya. Banyak kerjasama loh dengan pemilik-pemilik apartemen, pemilik-pemilik Ya. properti, terutama apartemen sih. Karena udah kurang lebih fasilitasnya kayak hotel. Ya. Ya Pak ya, kalau dari apartemen kita lihat kan. Bisa dikatakan mirip hotel lah ya. Kan namanya kan kalau kita ke hotel kan juga tipe studio. Iya kan, juga tipe studio kan. Buka pintu langsung ranjang. Iya. Toilet. Sama studio yang kita pasarin juga begitu. Paling yang membedakan ya desainnya kan ya. Kalau desain kan selera masing-masing. Kita itu sesuai selera kita lah desain sebenarnya. Kita beli apartemen kosong ya. Kondisi kosong. Oh. Jadi itulah yang menjadi salah satu poin yang dimana tuh sekarang tuh apartemen mulai diminati. Iya. Yang kedua view. View benar. View, nah. Benar. Kalau kita beli rumah, view-nya Ya jalan depan depan. rumah, ya rumah ketemu rumah, ya kan? Betul kan? Terus kalau misalnya pas kita beli hadap taman ya rumah hadap taman ya masih mending nih. Kalau misalnya pas yang di gang-gang, ayo. Iya. Rumah Depannya ketemu hutan. rumah. Depannya hutan malah. Kalau hutan kita ngomong, ya mana tahu lah ya. Itu yang susah ngomong. Tapi kan rata-rata pasti rumah berhadapan dengan rumah. Kita nggak bisa ngomong view di perumahan, ya. Tapi kalau apartemen udah jelas, pasti kita ngomongnya view. Mau itu city view ke, mau itu sea view ke, ya bebas. Iya, kalau ngomongin view ya, saya jadi gini loh. Kalau di perumahan, kadang kita depannya, misalnya nih, tetangga depan lah, ada pelihara anjing di depannya misalnya, atau ayam, itu kan kita nggak semua suka ayam gitu loh. Ya. Kalau apartemen tuh lebih Privacy lah. Iya, benar banget. Privacy dan kenyamanan. Ya, kita bisa dengarkan tingkat keamanan, ya kan, tingkat privasi lebih kena di apartemen. Iya. Ya, dari segi view juga terdapat di apartemen juga ada nilainya itu loh. Iya, Biasa view laut. View laut biasa harga lebih tinggi itu dibandingkan city parah. view. Nah, sebenarnya sih kita di sini kan kita nggak bahas soal view ya. Intinya apartemen pasti memiliki view sesuai dengan selera sobat cuan. Iya, dan apartemen banyak variasi ya tipe-tipenya. Betul. Sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi makanya kenapa sekarang Batam banyak sekali mulai membangun apartemen. Salah satunya yaitu lahannya udah mulai berkurang. Kedua, kebutuhan anak muda ya, yang terutama anak muda, Milenial sekarang. milenial, mereka tuh ya work from home kan. Jadi bisa jadi pengen punya Home office lah. home office atau ruangan pribadi lah untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya salah satu ya mungkin bisa melakukan podcast juga misalnya kan, Iya. yang butuh ruangan studio misalnya. Benar. Ya dengan bisa investasi sebuah apartemen dan di saat itu sendiri dia bisa menjadi nih mulai podcastnya atau YouTuber dan lain-lain mungkin ya. Betul. Nah, apalagi variasi apartemen gitu banyak. Contoh aja misalnya penthouse ya. Sekarang ada orang yang lebih suka tinggal di penthouse loh, ketimbang rumah. Ya. Iya Pak ya, walaupun penthouse mahal ya. Mahal. Paling murah berapa sih Pak penthouse? Penthouse tergantung tipe ya. Kalau kita udah ngomongin penthouse, biasanya sih penthouse tuh posisi di atas
di level top floor. Berarti kalau apartemen kalian lihat misalnya 50 lantai, berarti di lantai ke-50 biasanya. Rata-rata ya. Jadi kita ngomong ini tergantung developernya sendiri. Ada sebagian developer tidak menyediakan penthouse. Ada sebagian developer menyediakan penthouse. Yang namanya penthouse biasa sih tergantung. Penthouse itu ada dua macam, ada dua versi. Kalau versinya kita di lokal di Indonesia, penthouse kita ngomongnya tuh ruangan yang gede, bisa melebihi 100 meter satu ruangan. Berarti top floor-nya itu penthouse cuma ada beberapa unit. Ya, tapi kalau di luar negeri ya, terutama di negara tetangga Singapura, biasa mereka sebutnya penthouse itu adalah penthouse yang 2 lantai. Kalau kita di sini kita lebih mengatakan tipe loft. Ya, apartemen yang punya tangga itu loh. Oh. Ya kan, itu jarang banget. Iya. Jarang banget, tapi Batam udah ada. Oke. Batam udah ada. Jadi itu sih jenis-jenisnya lah. Ya, jadi jenis-jenis itu banyak macam, tergantung kebutuhan. Nah, kalau penthouse tuh jujur ya paling enak. Kenapa? Luas, nggak ada lantai, satu level doang yang punya luasnya 100 meter persegi. Bersih-bersih juga gampang kan. Terus ini ya, ngomongin privacy tertinggi itu, di atas. Nah, teman-teman kalau pernah nonton film, biasanya tuh sarang penjahatnya biasanya di paling atas, terus punya lift pribadi, itu penthouse ya. Biasanya ada lift pribadi malah kadang. Kalau lift pribadi sih tergantung juga ya, tergantung konsep. Iya, tergantung konsep. Tergantung konsep. Jadi sebagai memang ada liftnya masing-masing langsung naik sampai ke lantai tersebut cuma 2 pintu. Mungkin ada yang langsung one by one dia liftnya, ada juga, itu tergantung konsep ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa semuanya begitu, enggak. Itu tergantung konsep. Cuma itu yang benar-benar eksklusif lah. Itu yang eksklusif banget. Jakarta lah ada ya. Kalau Batam masih belum, sementara masih belum. Luar biasa loh. Itu penthouse, kita ngomongin penthouse. Nah, di bawah penthouse tuh ada nanti 3 bedroom, 2 bedroom, 1 bedroom, studio atau mini studio kalau lebih kecil lagi kayak kos-kosan. Itu namanya ya hotel budget lah. Jadi semua saya tergantung kebutuhan, karena ya balik lagi kita invest ke apartemen, tujuan kita adalah jadi second home atau jadi holiday home ya, atau kita bisa sewakan ke orang. Ya, jadi itu sih biasa konsep. Kenapa? Karena ya namanya Batam adalah tempat pariwisata ya, di mana itu rute keluar masuknya turis itu sangat tinggi. Iya. Jadi kita investasi apartemen di Batam tuh jujur ya lumayan untuk daya sewanya lumayan tinggi gitu loh. Ya, kalau kita ngomong dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi Covid. Iya. Ya, karena Covid ini akan berlalu, jadi ya kita ngomongnya future lah. Future. Makanya kenapa developer begitu banyak lihat Batam gitu loh. Yes. Mereka banyak targetin Batam, makanya banyak proyek di Batam. Karena itulah pendatang, kita paling dekat tuh dengan Singapura, dengan Malaysia. Terus gini Pak, kalau ngomongin arus aktivitas ya, arus ekonomi, kan paling ramai itu di Nagoya kita bilang ya, Nagoya, Batam Center. Kira-kira kalau Pak Pandu sendiri mau beli apartemen nih, pilih yang di kota atau yang di tepi pantai kayak resort gitu? Di mana? Pak Pandu pribadi lah. Kalau saya sih pribadi dua-duanya saya ambil. Kalau saya pribadi. Orang kaya, sultan. Kalau saya dua-duanya ambil, kenapa? Karena kita ngomong market ya, kalau yang namanya market itu dua-duanya punya market. Nah, ya kita ngomong, kita orang Batam sendiri deh, kita ngomong lokal sendiri, kita pengen holiday ya, kita pengen santai, kita pasti larinya ke Haris Barelang misalnya, Waterfront City, mungkin kita larinya lagi ke Nongsa, Turibis, Nongsa Point Marina, Montigo dan lain-lain sebagainya. Itu kalau kita pengen enjoy life lah ibaratnya, lebih ke suasana alam, ya kan? Tapi kalau misalnya di kota, kita mikirnya dari segi pekerjaan. Jadi orang yang tinggal di kota itu pasti kerjaannya atau kantornya di kota. Benar. Dia butuh tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat kerja dia, supaya waktu di perjalanannya pendek. Nah, itu yang kita harus mikir dasar. Jadi balik lagi ke kebutuhan. Benar. Jadi kalau misalnya saya mau beli, ya saya pasti beli dua-duanya, karena dua-duanya pasti punya market yang berbeda, kan? Terus kerennya apartemen itu gini, misalnya kita udah punya rumah lah, kita beli apartemen, salah satunya dekat dengan kantor kita. Mana tahu malam itu kita lembur kerjanya. Yes.
apartemen kita nggak tersewa lah misalnya ya. Bisa di second home. Ya, jadi second home ataupun holiday home kalau di pantai ya. Kalau nggak tersewa kita ceritanya nih. Jadi kegunaannya banyak banget. Banyak. Kalau tersewa ya dapat duit. Daripada celengan kan. Betul. Dan rata-rata sih kenceng dalam setahun tuh tersewa kalau arus yang kita sesuai agent ya Pak ya. Kita lihat kenceng ya dalam setahun tuh. Kita bisa dikatakan dalam setahun ya okupansi penyewa ya 80% ada lah kurang lebih. 80% ya. Jadi ya anggap 12 bulan kurang lebih tersewa 10 bulan atau 9 bulan lah. Rata-rata yang dititipkan ke Promex ya. Atau kalau misalnya sekali sewanya yang 1 tahun ya kita kan nge-hold 1 tahun, jadi setahun udah keisi. Iya. Gitu. Makanya luar biasa banget sih. Ini berdasarkan ini loh ya yang titip ke kita loh. Ini berdasarkan Promex. Titip ke kita sih rata-rata kita kan pasti mainnya per 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi kita lebih saranin kita langsung ikat di depan ke setahun karena balik lagi tergantung owner ya. Tergantung masing-masing pemilik properti ownernya. Ada yang mau saya nggak mau ribet, saya mau setahun, ya udah kita bantu sewa setahun. Ada sebagian mintanya ya udah saya bisa per 3 bulan ownernya, ya udah kita mainnya per 3 bulan. Jadi sebenarnya sih tergantung kebutuhan lagi sih. Oke, Pak Sobat Cuan ya, ini sih mungkin menurut saya ya. Jadi kalau kita mau jelasin lagi apartemen secara detail, jujur tidak akan habis. Ya, video ini mungkin bisa sejam 2 jam nih saya rasa ya. Saya ngomong mungkin secara singkat aja, jadi supaya teman-teman para Sobat Cuan tuh bisa mengenal dasarnya kenapa harus membeli apartemen. Nah, Sobat Cuan, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dan dinyalakan loncengnya biar kalian dapat info-info terupdate terus mengenai properti di Batam. Karena apa? Karena semua harus punya properti. Jadi podcast kali ini cuma sampai di sini ya. Kita akan pamit dulu. Podcast ini Property Podcast yang dipersembahkan oleh Promex Batam City. See you in the next video.